Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran garis singgung lingkaran bagian yang pertama. Kesempatan ini saya gunakan untuk menerangkan garis singgung lingkaran. Oleh karena itu, keseriusan dari kalian, dari kita semua sangat kita butuhkan. Oke, kita lanjutkan materi garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran, pengertian. Apa sih garis singgung lingkaran itu? Ada garis merah, itu garis menyinggung lingkaran, diperoleh satu titik. Kalau garis yang biru itu bukan garis singgung, tapi garis potong karena menghasilkan dua titik. Jadi kesimpulannya, sebuah garis singgung lingkaran adalah garis singgung yang menghasilkan satu titik. Titik itu terletak pada keliling lingkaran. Titik tersebut dinamakan titik singgung. Ini namanya titik singgung. Titik singgung. Sedangkan ini adalah garis potong, maka dua titik ini dinamakan titik potong. Di garis potong maka dinamakan titik potong, garis singgung dinamakan titik singgung. Garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Titik ini, titik singgung, kalau kita hubungkan dengan titik pusat, ini kan jari-jari, maka akan selalu tegak lurus. Begitu juga jika dihubungkan dengan diameter. Ini misalkan saya buat lagi ya, ini titik singgung, kalau saya hubungkan dengan diameter, ini juga tegak lurus. Jadi garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari atau diameter, maksudnya seperti itu. Sekarang yang kita bahas ini tadi namanya adalah titik singgung. Ini garis singgung. Jika ada satu titik di luar, misalkan titik A, dari titik A ditarik garis yang menyinggung lingkaran, misalkan di B, maka berapakah jarak A ke B? Titik A di luar lingkaran dengan titik pusat. Oh, itu titik pusat. Ini berapa jaraknya? Maka sesuai dengan tadi, garis singgung selalu tegak lurus. Maka di sini membentuk suatu segitiga siku-siku. Dari segitiga siku-siku, maka berlaku ketentuan AP. AB kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah OA. OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Ya, pakai Pythagoras. Jika misalkan di sini ada lingkaran, kemudian ada titik K di luar lingkaran, misalkan jarak titik pusat terhadap titik K di sini misalkan 12 cm, jari-jarinya misalkan 4, ada jari-jarinya 4, ada garis singgung. Ini sahabat garis singgung. Aduh, maaf ya. Garis singgung. Garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Misalkan titik K, di sini titik L. 12 jari-jarinya 4. Berapakah jarak titik K terhadap titik L ini berapa? Sisi miringnya adalah KO. Berarti LK kuadrat sama dengan OK kuadrat dikurangi dengan OL kuadrat. 12 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 144 dikurangi 16. Dikurangi berarti 8. Masih 3. 3, 2. 128. Sehingga LK sama dengan akar 128.
Akar 128 itu berapa? 128 sama dengan 64 kali 2 sama dengan 8 akar 2 cm. Kita lanjutkan. Soal nomor 1, perhatikan. PQ adalah garis singgung lingkaran O. Ya, PQ. Saya. Kemudian lingkaran O yang berjari-jari 5, ini jari-jari 5. Jika panjang QR 8, I sampai R di sini 8. Tentukan luas segitiga QOS. QOS luasnya ini berapa? Ingat di sini mesti tegak lurus. 8 di sini 5. Berarti alas sama dengan IS atau SQ. Ini dicari dulu. Berarti SQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurangi OS kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144, sehingga SQ sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Sehingga berapakah luas? Luas segitiga QOS sama dengan setengah alasnya adalah SQ, tingginya adalah OS. Setengah, SQ-nya 12, OS-nya 5. Bisa coret dengan ini. Hasilnya adalah 30 cm persegi. Sekarang kita lanjutkan lagi. Diberikan seperti ini. Sudut ABC 70. ABC 70. Berarti ini 35 derajat. Kemudian garis singgung AB dan ini. Tentukan besar sudut AOC. AOC sudutnya ini berapa? Ya, berapa AOC? Ingat di sini siku-siku. Ini juga siku-siku. Jadi kita cari dulu sudut BOA sama dengan 180 dikurangi 90 ditambah 35 sama dengan 180 dikurangi ini 5, 2, 1 ini 125 sama dengan 0575 55 derajat, sehingga sudut AOC sama dengan 2 kali sudut BOA sama dengan 2 kali 55 derajat sama dengan 110 derajat. Lanjutkan. Sebuah lingkaran dengan titik O. Panjang jari-jari lingkaran 6. Ini 6. Kemudian jarak OB 10. OB di sini 10 cm. Tentukan luas layang-layang. Berapakah luas layang-layang? Luas layang-layang ada 2,5 kali D1 D2. D1 nya ada tapi D2 nya tidak ada, maka kita cari alternatif yang lain. Cara lain, luas layang-layang sama dengan 2 kali luas segitiga ABO. Luas segitiga ABO sama dengan 2 kali luas segitiga ABO, berarti setengah. Alasnya adalah AB, tingginya adalah OA. Hasilnya adalah, ini saya coret, AB, ingat pasangannya berapa? Pasangannya 6, 10 dengan 8. Berarti di sini adalah 8 kali 6 sama dengan 48 cm persegi. Sekarang sudah terjawab, tidak harus menggunakan D1 kali D2 sebab
Kita lanjutkan. Garis singgung. Garis singgung kalau dikenakan dua lingkaran ada dua ya, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Kita bahas dulu garis singgung persekutuan dalam. Jika ada dua lingkaran masing-masing berpusat di A dan B, kemudian ada garis singgung. Ini garis singgung. Jika garis singgung itu menyinggung dua lingkaran, misalnya A, B, C, di sini D. Kita tarik garis singgung selalu tegak lurus dengan pusat. Ini juga sama. Maka CD itu dinamakan, CD adalah garis singgung persekutuan dalam atau saya lihat garis singgung persekutuan dalam. AB adalah jarak dua pusat lingkaran. AB jarak kedua pusat lingkaran, sama dengan S. Sedangkan AC itu lingkaran besar, jari-jarinya R besar. Sekarang berapakah panjang CD? Jadi tanya sendiri, caranya apa? Kita buat dulu ya, saya ukur jaraknya sama, kemudian kita tarik garis bantu. Nah, jadi garis bantu ini sejajar dengan Q. Misalkan A, B, C, D, E. Panjang E, B itu kan sama dengan CD. Nah, sehingga kita menggunakan segitiga yang ini. Ini siku-siku. Ya, siku-siku. Sekarang kita perhatikan nih. Kalau sini R berarti jarak ini tekan sini adalah R plus R. Ini S. Ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Kita gunakan segitiga. Berarti EB kuadrat sama dengan, kita lihat itu EB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AE kuadrat. EB sama dengan GD, AB sama dengan S, AE berarti R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Ini adalah rumus untuk panjang garis singgung persekutuan dalam. Lihat, nanti kita pakai segitiga ini. R, kemudian S, kemudian GD. Kita nanti pakai yang itu. Ya, R besar bisa min bisa plus. Ya, ini ya. Nanti kita pakai yang ini. Sekarang kita lanjutkan. Garis singgung persekutuan luar. Titik pusat A dan B. Kemudian garis singgungnya memotong dan menyinggung dua titik. Misalkan ini P, di sini K. Selalu tegak lurus dengan jari-jari. Ya, juga sama. Sekarang caranya kita buat garis ini, sini, garis bantu. Ini sejajar dengan ini. PK ini adalah garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Saya singkat GL. Ini adalah S, ini R kecil, kemudian ke sini adalah R besar. Sekarang kita perhatikan. Di sini adalah R kecil. Berapakah ini? Ini berarti R besar min R kecil. Sekarang kita konsentrasi di sini. Kalau ini GD, GL ini juga GL. Perhatikan ini ya, kita lihat di sini. Segitiga yang ini ya. Kita
ada segitiga ini. Perhatian ini, misalkan P K, ini misalkan L. Berarti cara mencari GL, GL kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R besar min R kecil kuadrat. Ya, kita pakai yang ini. Garis singgung persekutuan luar. Kalau luar berarti R besar dikurangi R kecil, ya. Sekarang diketahui dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 10 dan berarti R besar sama dengan 10, R kecil sama dengan 6. Jika jarak kedua pusat lingkaran S-nya sama dengan 20, maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya JD sama dengan berapa? Ingat, JD kuadrat sama dengan S kuadrat min R besar plus R kecil kuadrat. 20 kuadrat 10 ditambah 16 sama dengan jalannya berapa? 10 dan 6 ya. Nah, ini 6 ya. Berarti 20 kuadrat 400 dikurangi 16 kuadrat. 16 kuadrat 63 961 256 hasilnya 4 1, sehingga GD sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Ya, jadi saat tadi ya, misalkan gini, perhatikan sini, di sini adalah S nya. Oke lah, yang terpanjang pasti S ya. Angkanya adalah di sini 20, kemudian 16. Bisa dibagi berapa ini? 4 ya. Bagi 4 berarti 5, 4 pasangannya pasti dengan 3. Kembalikan semua. Berarti ini 12. 12 adalah ini. Ya. 12 GD. Caranya yang paling cepat. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan nomor 4. Diketahui lingkaran pusatnya di A dan B. A, B. Ada garis singgung persekutuan luar di CD. Ini kita hubungkan siku-siku. Ini kita hubungkan siku-siku. R besarnya 34. R kecilnya 10, garis singgungnya 32. Berapakah jarak kedua pusat jarak AB? Lihat, berarti S kuadrat dikurangi R besar min R kecil kuadrat. Itu rumus untuk garis singgung persekutuan luar. 32 kuadrat S kuadrat min 34 kurangi 10 kuadrat sama dengan 32 kuadrat berarti 1024 sama dengan S kuadrat min 24 kuadrat 1024 S kuadrat min 576 kuadrat sama dengan 1024 ditambah 576 sama dengan 0,061, sehingga S sama dengan akar 1600 sama dengan 40. Cara yang cepat berarti kan 32 kemudian 24, pasangannya berapa? Kita sederhanakan, dibagi 8, 3, 4, pasangannya dengan 5, 3, 4 dengan 5, kembalikan semula jadi 40. Jawabannya sama dengan ini 40. Lanjut, dua buah bola dilihat dengan tali diameternya 14. Nah, sahabat gini ya, ini kayak siku-siku, ini siku-siku, sahabat gini.
Jadi ini adalah busur, busur, busur. Kita lihat ini. Nah, ini juga sama, dapat gini. Ini jari-jari, jari-jari berarti kan ini D. Ini D. Ini juga D. Ini D. Berarti panjang tali sama dengan 1, 2, 3, berarti keliling lingkaran ditambah ada berapa D? 1, 2, 3, 4 kali 2 8. 2 PR ditambah 8D. 8 kali diameternya 14 sama dengan 2 kali 2 per 7, jari-jarinya 7 dikalikan 14 berarti 2 men 3 11. Terus dengan ini sama dengan 44 ditambah 1, 1, 2 sama dengan 6, 5, 1 cm. Ini adalah panjang tali. Soal selanjutnya, dua buah lingkaran saling lepas berjari-jari, jarak kedua pusat lingkaran 13 meter, panjang garis siku. Nah, ini tadi GL kuadrat sama dengan S kuadrat luar, berarti dikurangi, berarti sama dengan S nya jarak 13, R besar 8 kurangi 3 sama dengan 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Ingat 13, 5 pasangannya dengan 12, jadi GL sama dengan 12. Kemudian kita lanjutkan ini. Perhatikan soal ini. Gambar A dan B, jadi AP 7, BQ 3, PQ 24. PQ itu berarti GD kuadrat S kuadrat ditambah ya, S nya belum tahu, kemudian S kuadrat 7 ditambah 3 24 kuadrat S kuadrat 10 kuadrat. Ingat 24 10 pasangannya dengan berapa ini? Dibagi 2 5 12, ini 13, jadi 26. Jadi S sama dengan 26 dan seterusnya. Bisa ya kalian kerjakan. Ini juga sama. Kalau ini nanti gini kan ya, ini kan tegak lurus juga sama. Ini tegak lurus. Jadi nanti ini tambah ini berarti satu lingkaran, panjang tali sama dengan 1 kali keliling lingkaran ditambah berapa ini kan D, ini D, ini juga D, berarti ditambah 3D dan seterusnya. Bisa selesaikan. Nah, ini soal-soal yang perlu kamu selesaikan. Coba nanti dipelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.